juga membawa hadiah untuk adik-adik. Betul ya Santa? Oh iya adik-adik, kata Santa hadiahnya itu ada 4. Nah itu akan diberikan kepada adik-adik kelas balita dan kelas kecil. Tapi tadi Santa bilang ada syaratnya. Ada syaratnya? Coba kakak tanya ya kepada Santa. Syaratnya apa Santa? Oh, kata Santa, 1, adik-adik dengar baik-baik ya. Hadiah diberikan kepada adik-adik yang tertib. Nah, yang kedua apa Santa? Katanya kepada adik-adik yang buka kamera selama ibadah. Ayo, siapa yang belum buka kamera? Ada lagi gak Santa? Kata Santa diberikan kepada adik-adik yang selama ibadah bersuka cita. Kalau kakak minta tepuk tangan, dia tepuk tangan. Mukanya gak cemberut. Kalau kakak misalnya bilang berdiri, dia berdiri. Jadi dia menikmati bersuka cita selama ibadah ini. Ada lagi gak? Satu lagi. Katanya untuk adik-adik yang setia sampai akhir. Jadi nanti di tengah-tengah enggak keluar-keluar, enggak lari-lari atau di tengah-tengah tiba-tiba tutup kamera. Gitu aja ya Santa? Nah adik-adik paham ya? Nanti hadiahnya diberikan kapan Santa? Kata Santa nanti Santa akan duduk, dia akan memperhatikan adik-adik, nanti di akhir ibadah baru dikasih hadiahnya. Begitu ya Santa? Oke, kalau gitu Santa kita udah memulai ibadah, berarti Santa duduk sambil liatin adik-adik ya. Oke adik-adik, coba kita dadah dulu sama Santa. Dadah Santa. Dadah Santa. Nanti kembali lagi ya Santa. Nah adik-adik, apakah adik-adik bersuka cita hari ini? Yang bersuka cita boleh angkat tangan. Ada berapa? Bersuka cita. Coba ya adik-adik, karena adik-adik saat ini bersuka cita, bergirang. Ayo coba bilang, saya bergirang. Dalam lagu ya, kita sama-sama bernyanyi, saya bergirang. Dengan semangat, dengan tepuk tangan, tunjukkan wajah sukacita adik-adik ya. Ayo Kak. Saya bergirang, mengapa kau bergirang? Saya bergirang, apa sebabnya? Saya bergirang, mengapa ada saya? Karena merayakan Natal. Sekarang ku selalu bergirang, bernyanyi sambil bertepuk tangan. Tepuk tangan adik-adik. Jadi saksi akan cinta Tuhan, siang malam ku selalu berdoa. Adik-adik kita mau nyanyikan haleluya, haleluya puji Tuhan. Adik-adik ada yang pakai baju merah gak? Adik-adik yang pakai baju merah, katakan haleluya. Adik-adik yang pakai baju hijau, katakan puji Tuhan ya. Nanti kakak tunjukin. Lagunya begini, ayo Kak. Haleluya, haleluya puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya,
Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya. Adik-adik sekolah minggu Cililitan yang kakak kasihi, kita akan memulai ibadah kita. Mari kita menenangkan diri, tidak berbicara hening, menggunakan waktu untuk menyiapkan hati dan berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Teduh selesai. Lihatlah, Kristus telah lahir, Sang Raja Bala Surga. Mari adik-adik, kita bernyanyi, berhimpun dan bersukaria untuk menyembah dan memuji Dia dengan bersama-sama menyanyikan lagu Hai Mari Berhimpun. Adik-adik semua, mari kita bersatu di dalam doa. Kita siapkan diri kita. Di dalam nama Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Tetapi engkau, hai Belem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Pengasih, pada saat ini kami bersekutu dan bersukacita mengingat anugerah-Mu yang sungguh besar untuk menyelamatkan orang berdosa. Segenap janji keselamatan telah Engkau nyatakan melalui kelahiran Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal. Di dalam Dia kami dapat melihat serta memahami betapa besar kasih-Mu bagi kami manusia yang berdosa ini. Kami memohon kepadamu, kiranya Roh Kudus senantiasa membimbing kami menghayati kasih-Mu, sehingga seluruh kehidupan kami dapat menjadi ucapan syukur bagi-Mu. Baharuilah kami agar senantiasa hidup di dalam kasih-Mu, sehingga seluruh aktivitas dan kehidupan kami sehari-hari di tengah-tengah jemaat dan di tengah-tengah masyarakat kami dapat mencerminkan kasih-Mu. Ya Allah yang penuh rahmat, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Adik-adik, peristiwa kelahiran Yesus adalah kabar sukacita yang besar bagi dunia. Sorga pun bersukacita, malaikat bersorak-sorak. Adik-adik, mari kita ikut bersorak-sorai, menceritakan kepada dunia tentang kelahiran Yesus. Kita bersama-sama adik-adik menyanyikan lagu Gita Sorga Bergema.
kelahiran Tuhan Yesus adalah kisah yang mempunyai makna kesederhanaan. Sederhana artinya tidak bermewah-mewah, tidak berlebihan, apa adanya saja. Sebentar kita akan menyaksikan kisah kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik simak ya, baik-baik. Coba perhatikan, kesederhanaan seperti apa yang bisa adik-adik lihat di dalamnya.
Nah, adik-adik, apakah adik-adik sudah bisa menemukan kesederhanaan apa yang adik-adik bisa temukan dalam kisah kelahiran Kristus tadi? Kakak mau cek ya, mau tanya adik-adik. Siapa yang bisa jawab? Coba pencet reaction raise hand-nya. Nanti kakak tunjuk ya. Apa? Kesederhanaan seperti apa yang bisa adik-adik temukan dalam kisah kelahiran Yesus? Siapa itu Kak yang resen? Yemima ya? Ya, Yemima boleh. Yemima, yang pertama siapa? Yemima. Yemima boleh buka mic? Coba. Kesederhanaan apa yang Yemima temukan dalam kisah kelahiran? Satu aja ya, satu aja nak. Nanti yang lain temannya. Yemima silakan. Bantu cek ya Kak, apakah jawabannya benar ya? Yemima, silakan Yemima. Wih, betul Kak? Hebat. Satu, kesederhanaan peristiwa Natal. Satu, Yesus lahir di kandang domba. Kedua, kesederhanaan apa lagi yang adik-adik bisa temukan? Setelah Yemima siapa? Marvel dan Sora, Yona buka mic-nya. Apalagi yang Marvel Sora bisa temukan dalam kisah kelahiran Yesus, kesederhanaan apa? Silakan Marvel Sora. Tadi Yesus lahir di kandang domba. Apalagi nak? Ada jawaban dari Marvel? Oh, perayaan kelahiran Yesus gak heboh ya, yang datang tidak banyak. 100 tepuk tangan untuk Marvel Sora. Wah, dari adik-adik aja kita belajar ya 2 hal. Ada lagi yang bisa? Yang ketiga siapa Kak? Justin Javier, silakan nak. Justin Javier, buka mic-nya. Boleh buka mic-nya Justin dan Javier. Kesederhanaan apa yang Justin Javier temukan dalam peristiwa kelahiran Yesus? Buka mic nak, buka mic-nya. Biar kakak semua di gereja bisa dengar jawaban Justin dan Javier. Gak bisa buka? Boleh di chat, kakaknya akan bantu bacakan. Silakan Justin Javier, kata kakak multimedia bisa. Silakan nak. Langsung ngomong nak. Kesederhanaan apa yang Justin Javier temukan dalam kisah Natal yang tadi sudah dimainkan oleh teman-temannya? Ulangi lagi nak. Oh, betul kata Justin. Yesus padahal raja ya, tapi dia menerima semua orang untuk datang menyembah dia. Betul ya kakak? Wah hebat adik-adik, tepuk tangan untuk adik-adik sekolah minggu GKP Silitan. Ya adik-adik memang betul, Yesus lahir dalam kesederhanaan. Lahir di kandang domba, tempat tidurnya pun di palungan. Adik-adik tahu palungan? Itu tempat untuk hewan-hewan makan dan minum. Terus yang datang tadi kata Marvel, orangnya tidak banyak, yang datang gembala. Adik-adik tahu gembala? Gembala itu orang bayaran. Dia datang dengan tongkatnya dan baju yang di badannya. Tapi dia langsung datang menyembah Yesus. Satu lagi, ada orang Majus, orang yang pintar, ahli perbintangan. Tapi dia tidak merasa hebat. Dia merendahkan hatinya,
Dia mau menyembah Yesus yang hanya baik, orang pintar, orang hebat, begitu sederhana, rendah hatinya menyembah bayi Yesus. Terima kasih untuk adik-adik sekolah minggu GKP Cerita. Tepuk tangan kakak semua. Hebat adik-adik. Oh, betul sekali itu Kak Oni. Yesus Raja dunia, Raja yang mulia telah lahir di dalam kesederhanaan. Padahal adalah Raja yang mempunyai semesta alam ini. Besar dan mulia, yang memiliki segalanya. Tapi mau hadir justru dalam kesederhanaan. Seperti itulah Tuhan kita, yang luar biasa. Benarkan adik-adik? Karena itu kita semua patut bersyukur, memasyurkan namanya. Mari adik-adik, kita bersama seluruh dunia untuk bergembira menyambut Raja kita dengan bernyanyi lagu Hai Dunia Gembiralah. Bersyukur bersama-sama bersyukur. Dalam peristiwa kelahiran Yesus ada beberapa tokoh yang kita tahu tidak meremehkan peristiwa Natal. Mereka adalah Yusuf, Maria, gembala dan orang Majus. Mereka menyambut berita tentang kelahiran Yesus dengan sungguh-sungguh dan memberikan persembahan yang juga sederhana, apa adanya. Contohnya Yusuf mempersembahkan ketaatannya. Maria mempersembahkan tubuhnya. Gembala mempersembahkan hatinya. Begitu dia mendengar, dia cepat-cepat tinggalkan pekerjaannya, dia langsung mendatangi bayi Yesus. Begitu juga orang Majus, mempersembahkan kerendahan hatinya. Dia orang pintar, tapi dia mau datang menyembah Yesus. Nah sekarang adik-adik sekolah minggu GKP Ciritan juga mau memberikan persembahannya. Persembahannya adik-adik sekolah minggu kelas balita kecil juga sederhana. Mau menyampaikan pujian, persembahan yang sederhana dalam bentuk puisi, pujian, tarian sebagai ungkapan sukacita adik-adik kelas balita kecil dalam menyambut kelahiran Kristus.
Adik-adik, kita sudah melihat dan mendengar bagaimana kisah kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat kita. Peristiwa kelahiran Tuhan Yesus ini juga merupakan bukti kasih Allah yang terbesar bagi manusia dan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita juga harus bersukacita dengan bersyukur dan mempersembahkan diri kita seperti yang telah ditampilkan oleh adik-adik tadi. Ada Santa. Halo Santa. Oh, Santa mau dada-dada sama adik-adik. Dadah adik-adik. Boleh. Santa lagi ngapain? Oh, adik-adik, kata Santa sudah siapin nih hadiah untuk adik-adik. Yeay. Ayo adik-adik, makanya tertib ya. Biar dapat hadiah dari Santa. Betul Santa? Betul. Oh iya, jangan lupa ya adik-adik, jangan pernah tinggalkan Zoom. Ikuti terus kebaktian kita sampai akhir. Karena nanti Santa akan memberikannya di akhir acara. Adik-adik, tadi kita telah menyaksikan dalam bentuk video kesederhanaan Natal. Santa mau Kenapa pulang. Santa? Santa mau pulang lagi. Mau lihat adik-adik. Oh, Oke. Santa mau lihat adik-adik yang tertib. Kita dadah Dadah-dadah sama lagi Santa ya sama Santa ya. Dadah, Dadah, Santa. Terima kasih loh Santa udah mau siapin hadiah buat adik-adik. Adik-adik, kalau Yusuf, Maria, Gembala, dan tadi juga ada adik-adik sekolah minggu yang sudah memberikan persembahan sederhana mereka untuk Tuhan, kira-kira dalam bentuk apa ya? Dalam bentuk kesederhanaan yang seperti apa lagi yang akan adik-adik berikan untuk menyembah Tuhan. Nah, adik-adik masih mau kan menyaksikan video yang akan ditayangkan berikut. Makna Natal sering kita kenal dengan pesta cinta kasih yang kita rayakan karena lahirnya Juru Selamat kita yaitu Yesus Kristus. Namun, perayaan Natal tidak harus selalu kita rayakan dengan penuh kemeriahan. Tetapi, dengan meneladani kerendahan hati dan kesederhanaan bayi Natal. Siapakah bayi Natal itu? Bayi Natal adalah Firman. Firman itu adalah Allah yang lahir ke dunia dengan begitu sederhana, yaitu lahir di kandang domba, dalam sebuah palungan, dan hanya berbungkus kain lampin. Maka dari itu, kesederhanaan berarti rendah hati, tidak mementingkan diri sendiri, dan tidak sombong. Dan melalui Natal ini, adik-adik ingin berbagi sebagai salah satu aplikasi dari kesederhanaan. Kira-kira
bagaimana ya wujud berbagi mereka di rumah? Yuk kita tonton videonya. Nah, adik-adik, tidak hanya di rumah saja kita bisa berbagi. Adik-adik juga dapat berbagi dengan orang lain yang berada di luar sana. Sekarang, kita akan menyaksikan video adik-adik yang berbagi dengan teman-temannya. Kira-kira apa saja ya yang mereka persiapkan? Yuk kita nonton videonya.
adik-adik sekolah minggu GKP Cilitan kelas balita dan kecil. Di tangan kakak-kakak yang ada di depan sudah ada lilin. Tandanya kita akan segera menyalakan lilin Natal kita. Adik-adik sudah siapkan lilin adik-adik? Coba kakak mau lihat. Ya, belum nih, belum kelihatan. Coba tunjukin ke layar. Kalau layarnya ditutup nggak kelihatan, nggak dapat hadiah juga nanti ya dari Santa. Oke, adik-adik sudah menunjukkan. Penyalaan lilin Natal bukanlah sekedar penyalaan, tapi mempunyai makna bagi kita. Kami mau mengundang Bapak Pendeta BD Sumbayak untuk menyalakan lilin Natal yang pertama. Lilin adalah gambaran tentang terang Kristus yang adalah terang bagi dunia yang gelap. Kami mengundang Bapak Situa Sarlen Saragi, perwakilan dari PHMJ untuk menyalakan lilin Natal. Lilin ini kita nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya dapat memancarkan kemuliaan surga. Kami mengundang pembimbing sekolah minggu Inang Situa Hotmas Niari Damanik. Lilin Natal kita nyalakan, lambang pengorbanan Kristus, meleleh mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Selanjutnya kami mengundang Bang Freddy Sinaga sebagai ketua sekolah minggu untuk menyalakan lilin Natal berikutnya. Lilin Natal kita nyalakan untuk mengingatkan kita membawa kehangatan dan cinta kasih bagi dunia. Kami mengundang kepada Ketua Natal, Balita dan Kecil, Kak PB Linda Sitorus. Selanjutnya kami mengundang perwakilan orang tua balita kecil, Bapak Jack Girsang. Sebagai orang tua balita kecil, kiranya penyalaan lilin menjadi harapan agar adik-adik sekolah minggu balita kecil juga boleh menjadi terang bagi dunia. Adik-adik, mari kita bernyanyi Malam Kudus. Dunia
kita memasuki doa syafaat yang dibawakan oleh Inang Situa Hotmasnia Ridamani. Baik semuanya, anak sekolah minggu, kelas balita dan kelas kecil, kita semuanya berdoa, lipat tangannya, mata ditutup, kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, karena acara ibadah Natal sekolah minggu, kelas balita dan kelas kecil sudah berjalan dari awal hingga pada pertengahan dalam acara pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami, Engkau lahir bagi kami, Engkau memberikan sukacita damai sejahtera kepada kami, walaupun kami masih beribadah Natal melalui Zoom hingga pada saat ini, tapi kami harus bisa bersyukur karena Yesus selalu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Acara ibadah Natal seterusnya hingga sampai selesai nantinya, Tuhan Yesus tetap menjaga kami, Tuhan Yesus tetap menolong kami. Bahkan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Jagai kami agar tetap duduk diam dan mau mendengarkan cerita yang disampaikan oleh Bapak Pendeta kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kakak-kakak sekolah minggu yang setia tetap mengajari anak-anak sekolah minggu kelas balita dan kelas kecil, sehingga setiap minggu tetap beribadah walaupun melalui Zoom. Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah si virus corona ini cepat berlalu dari muka bumi ini, karena kami sudah rindu Tuhan Yesus mau beribadah di gerejamu. Kami rindu Tuhan bersama-sama bernyanyi memuji nama Tuhan di rumah-Mu yang kudus. Tuhan berkati kami semua, berkati orang tua kami, papa mama kami, berkati kesehatan kami, berkati juga pekerjaan orang tua kami, agar orang tua bisa mencukupkan apa yang kami butuhkan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Engkau, karena kami sebentar lagi mau mendengarkan cerita Tuhan Yesus yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik kelas balita dan kecil, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta BD Sumbayak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyambut firman tersebut dengan menyanyikan lagu Hai Kota Mungil Bethlehem.
Kita berdoa. Bapa yang kami sapa dalam Yesus Kristus, pada saat ini kami anak-anak sekolah minggu balita dan anak kecil bersukacita merayakan kelahiran anakmu Yesus Kristus. Biarlah Tuhan, Engkau lahir dalam hati kami masing-masing, agar anak-anakmu bertumbuh semakin besar di dalam bimbingan Tuhan. Amin. Salam adik-adik semua. Dengan tema kesederhanaan Natal, teks kita diambil dari kitab Injil Lukas, pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan ke-7. Demikian firman Tuhan. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Adik-adik semua, Alkitab kita dimulai dengan Allah menciptakan langit dan bumi. Lalu Allah menciptakan matahari. Lalu Ia menciptakan tumbuh-tumbuhan. Ia menciptakan binatang. Dari yang tidak ada menjadi ada. Artinya adik-adik, segala sesuatu boleh Tuhan adakan, boleh Tuhan ciptakan kalau Tuhan mau. Tuhan rupanya maha kaya. Tuhan kita di sorga maha kuasa. Segala sesuatu bisa dilakukannya. Sungguh luar biasa. Tapi adik-adik semua, ketika anaknya lahir Yesus Kristus, dikatakan oleh Lukas 2, anaknya lahir di kandang domba. Karena tidak ada penginapan bagi mereka. Tuhan kan boleh membangun tiba-tiba hotel. Tuhan kan boleh membangun tiba-tiba hal yang luar biasa. Rupanya Tuhan kita itu, Ia mau menerima apa adanya. Dan kesederhanaan salah satu wujudnya, kalau kita mampu, kalau kita mau menerima apa adanya. Jadi adik-adik, dalam hal Natal, kalau mama, bapak hanya boleh kasih baju begini, kasih sepatu begini, kasih ini begini, mari kita bersukacita, karena Natal adalah menerima apa adanya. Iya kan?
Kita lihat, ia lahir di kandang domba, dan ia letakkan bayinya di palungan. Palungan itu adalah tempat makan domba. Di sanalah makanan domba diletakkan, lalu dombanya makan dari palungan. Dan di sanalah bayi Yesus diletakkan. Itu juga bagian dari kesederhanaan. Ia mau menerima keadaan. Tapi adik-adik, ada yang menarik yang mau pendeta katakan pada malam ini. Yang pertama dikatakan di sini, lalu bayinya dibungkus dengan kain lampin. Biasanya kalau dipakai kata dibungkus, itu dibalut sampai tidak kelihatan. Coba kalau cross kado. Coba kalau kita saling memberi, kan dibungkus. Coba jangan ketahuan siapa yang kasih. Dibungkus artinya dibalut supaya tidak kelihatan. Tapi bahasa aslinya sebetulnya bukan dibungkus, tapi dibedung. Lihat gambarnya. Kalau tanya mama, bapak sekarang yang ada di rumah di sampingmu itu, Dek. Ini namanya dulu bahasanya gurita. Atau kadang-kadang dipakai kata oto. Tapi bukan oto bodoh ya. Oto namanya, gurita namanya. Itu dibuat bayinya di tengah, lalu bayinya dibungkus, lalu diikat di atas dadanya sampai perutnya, supaya jangan masuk angin. Ya, mungkin adik-adik, tanya bapak nanti, tanya mama dulu, apakah ada juga adik-adik di bedung? Enggak ada lagi dibedungkan, enggak ada dibungkus lagi seperti ini. Lihat gambarnya deh, kan ada talinya kan. Yang memakai ini dalam Alkitab hanya 2 orang. Saya mau baca. Dalam kitab Alkitab Roma Katolik, bukan punya kita. Karena mereka kaya akan budaya. Di sana dikatakan begini dalam kitab Kebijaksanaan Salomo. Dan kesayangan aku dibesarkan dalam bedung, sebab tidak ada seorang raja pun mempunyai permulaan hidup yang lain seperti dia pakai bedung. Ini Salomo, Raja Salomo ini, waktu ia lahir, ia pakai gurita, pakai oto. Dan Yesus juga lahir di kandang domba di Bethlehem. Ia balut, ia pakai gurita. Cuma bahasa Indonesia kata dibungkus dengan kain lampin. Tapi ingat, kata dibungkus bukan dibalik sampai tidak kelihatan, nanti mati bayinya. Kalau nggak dari mana bernapas kalau dibungkus habis kan? Kalau kita lihat sekarang, kalau kita lihat dulu, ada sedikit perbedaan deh. Dulu, kalau ada panglima-panglima, kalau ada tentara-tentara, waktu ia pegang tongkat, ada di dadanya seperti perisai. Lambang daripada bedung. Artinya adalah, rupanya yang lahir itu, dari sejak lahirnya, sudah ada tanda-tanda bahwa ia adalah raja. Makanya, walaupun Yesus lahir dalam kesederhanaan, ada tanda-tanda bahwa ia adalah raja dari segala raja. Bahwa ia adalah anak Allah. Saya mau coba tanya adik-adik, tadi banyak kali liturginya ini. Ya, banyak tadi liturginya, banyak tadi, ya kita lihat sini, video-videonya. Coba saya mau tanya ini. Bertunjuk tangan siapa yang bisa jawab. Mungkin nanti gurunya kasih hadiah ini. Tadi waktu pertama,
pendeta menonton dari bahagian pertama yang kulihat tadi tentang pengantar babak pertama. Waktu saya dengar musiknya, lagu-lagunya, tidak ada kata-katanya deh. Makanya sekarang coba tebak kata-katanya. Pertama, apa judul lagu yang ditampilkan penampilan musik pertama? Apa judul lagunya? Tunjuk tangan. Boleh bersuara, mungkin pendeta nggak bisa lihat semua. Ngomong, siapa? Ayo. Saya kasih hadiah. Siapa? Yemima Pak Pendeta, dia tunjuk Siapa? tangan. Yemima. Yemima. Ya. Coba ngomong, apa judul lagu yang ditampilkan dalam musik pertama? Yemima. Silakan deh. Videonya buka videonya dan buka suaranya. Bagus, 100 untukmu. Catat, nanti kasih hadiahnya. Bagus. Pendeta sambung lagi ceritanya. Dengar ya. Ketika Yesus telah dibaringkan, ada tadi babak baru juga dari penampilan lagu video. Siapa yang bawa kemenyan? Tadi waktu ngomongnya bukan kemenyan, tapi keminyaan tadi. Pertamina ya. Ya. Tapi nggak apa-apa ya. Kemenyan. Siapa tadi yang bawa kemenyan? Orang mana itu? Tunjuk tangan. Vio. Oh, silakan. Coba. Mic-nya. Bagus, 100 untukmu. Ini yang kedua hadiahnya ya. Catat guru-gurunya, nanti jangan salah, besok kasih hadiah. Adik-adik semua, tadi kita saksikan sungguh luar biasa. Kemampuan adik-adik masa kecil berani berjalan bersama sebagai Maria dan Yusuf. Walaupun pendeta lihat tadi, mungkin kakaknya atau adiknya ini bersaudara mereka berdua ini. Ya. Ada yang bernyanyi, ada yang bermain piano. Semua itu adalah memuji Tuhan. Semua memuji Tuhan. Kalau begitu, coba sebutkan satu dari lagu kita ini. Lagu memuji Tuhan dari liturgi ini. Dari kebaktian kita malam ini, coba sebutkan satu nyanyi dan nyanyikan dulu. Satu baris atau dua baris. Octavio. Oh, Octavio katanya, karena gurunya sudah memandang semua layar. Octavio, mana Octavio? Silakan. Dua baris saja kalau nggak bisa satu alinea. Silakan. Octavio. Catat dia juga ketiga orang ini. Nanti jangan hadiahnya. Ya, nyanyilah. Ya. Ya, terus.
Iya, terima kasih. Ini yang mau pendeta katakan. Tuhan jadi sama dengan manusia. Itulah kesederhanaan Tuhan. Tuhan mau sama dengan anak-anak balita. Tuhan mau sama dengan anak-anak sekolah minggu. Tuhan mau sama dengan semua kita, baik bapak, baik mama. Semua Tuhan mau sama dengan kita. Sekarang dek yang diminta, kita harus mau sama dengan sifat-sifat Tuhan. Kalau Tuhan sudah mau sama dengan kita, kita harus mau rela menerima sifat-sifat Tuhan. Kesederhanaan. Kita harus rela menerima sifat-sifat Tuhan. Rendah hati. Kita harus mau menerima sifat-sifat Tuhan. Saling memaafkan. Luar biasa Tuhan kita yang kita rayakan malam hari ini. Sifat-sifatnya ditunjukkan lewat kelahirannya. Maka ada lagu katakan begini. Ia lahir untuk kita. Ia mati untuk kita. Dan ia bangkit untuk kita. Untuk kita, itu dia. Lahir untuk kita. Apa namanya itu? Bisa musiknya. Gurunya bernyanyi sekarang deh. Ikut dari rumah. Yesus Tuhan kami. Anak bertumbuh tuh. Ya, ia lahir untuk kita, ia mati untuk kita, ia bangkit untuk kita. Mulai lagi. Yesus Allah kami, Sang Penebus Juru Selamat dunia. Yaitu Firman Allah yang turun ke bumi, yang jadi sama dengan manusia. Dia Yesus sobat kami. Selamat dunia. Ya, jadi mari anak-anak kami, anak balita, ia lahir untuk kita, ia mati untuk kita, ia bangkit untuk kita. Mari kita bersukacita. Karena tidak ada sukacita yang lebih besar dari situ ketika Allah mau menjadi manusia untuk menyelamatkan kita semua. Inilah renungan sederhana untuk kita adik-adik sekolah minggu. Marilah kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kelahiranmu membawa sukacita bagi kami. Karena Engkau mau menjadi manusia yang boleh merasakan perasaan manusia. Yang boleh merasakan pergumulan penderitaan kami manusia. Dan tidak hanya Tuhan tahu, tapi Tuhan juga selesaikan. Tuhan juga atasi. Tuhan juga beri sukacita bagi kami. Ya Bapa di sorga, anak-anak-Mu yang merayakan kelahiran-Mu pada saat ini. Lahirlah dalam diri anak-anak-Mu semua, dalam diri kami semua, dan di tengah-tengah dunia ini. Dalam Kristus Yesus kami memohon. Amin. Oke, terima kasih deh. Adik-adik, firman Tuhan yang disampaikan Bapak Pendeta tadi begitu indah. Kakak harap adik-adik
boleh memahami ya firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi. Ada salah satu kata kunci, 2 kata. Kesederhanaan artinya, adik-adik tahu gak? Depannya A, belakangnya A, 2 kata. Sederhana berarti titik. Siapa yang tahu? Coba resen. Tadi Pak Pendeta bilang, sederhana artinya Yuk, siapakah yang duluan resen kak? Yemima lagi. Oke, apa tadi Pak Pendeta bilang? Sederhana artinya, silakan Yemima. Dua kata. A, depannya A, belakangnya. Pak Pendeta bilang sederhana artinya Buka mic-nya nak. Yemima belum buka mic-nya. 2 kata. Boleh, 1. 1 lagi, 2 kata depannya A. Siapa tuh? Yang kedua siapa kak? Biu, silakan Biu. Sederhana artinya. Mic-nya buka. Ya ampun, pintar sekali Biu. Tepuk tangan buat Biu. Biu mendengarkan dengan baik. Sederhana artinya apa adanya. Jadi adik-adik, kalau saat merayakan Natal tahun ini, adik-adik misalnya mama tidak belikan baju baru, apa adanya, bisa tetap bersukacita. Yang mau tetap bersukacita, boleh tunjuk tangan, resen di Zoom. Siapa yang mau tetap bersukacita? Wah, kalau misalnya nanti pas Natal mama di rumah makanannya itu aja, nggak ada yang enak-enak, siapa yang mau tetap bersukacita? Raise hand. Wah ya, karena sukacita kita adalah karena Yesus lahir. Adik-adik, berita tentang kelahiran Kristus adalah kabar sukacita yang besar. Yuk kita mau kumpulkan persembahan sebagai ungkapan syukur kita atas kelahiran Kristus sambil kita menyanyikan Hai siarkan di gunung, karena kita mau mengabarkan kepada dunia tentang kelahiran Kristus. Yuk kita siapkan adik-adik persembahannya, kita bernyanyi Hai siarkan di gunung. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu Kang Gembala menjaga dombanya, terpancar langit-langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Kita masuki doa penutup dan berkat oleh Bapak Pendeta. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Mulia, kami bersekutu memuji Engkau, mensyukuri anugerah-Mu yang agung. Engkau telah mengutus anak-Mu Yesus Kristus, menyelamatkan kami dari kuasa dosa, iblis dan kematian, sehingga persekutuan kami dengan Engkau telah dipulihkan kembali. Kami sadar bahwa keselamatan yang Engkau anugerahkan kepada kami adalah sekaligus panggilan bagi kami untuk turut bertanggung jawab menyaksikan kasih-Mu. Oleh sebab itu, kami memohon
kiranya Engkau menguatkan kami untuk menjadi saksi yang hidup sesuai dengan firman-Mu, dan senantiasa rindu akan perdamaian, hidup dalam kasih persaudaraan di tengah-tengah jemaat, masyarakat dan bangsa kami. Ya Roh Kudus, pimpin dan baharuilah kami, jadikanlah hati kami tempat kediaman-Mu, supaya kami beroleh kehidupan kekal. Terimalah doa syukur dan permohonan kami ini, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dengan persekutuan Roh Kudus, menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih. Salam semua. Adik-adik, bukan hanya adik-adik yang bersuka cita, tapi kakak-kakak semua, abang dan kakak, pengurus dan guru sekolah minggu, boleh bersuka cita Santa, hari ini. Dan Santa. kami mau menyanyikan lagu Sukaria kami. Sama Santa juga bersukaria sore hari ini. Kita tunggu Santa sukaria, sebentar lagi dia di sini. Tunggu ya Kak. Ayo Santa. Telah tiba, mari kita telah tiba, mari kita sukaria, mari kita sukaria, hari Natal telah tiba, mari Natal telah tiba, mari kita sukaria, mari kita sukaria. Pada papa mama, pada adik kakak, pada teman-teman, ku bersuka cita, ku memuji Tuhan. Sekali lagi Kak. Adik-adik ikut bersuka cita ya, seperti kakak-kakak dan abang di sini. Telah tiba, mari kita telah tiba, mari kita sukaria, mari kita sukaria, hari Natal telah tiba, hari Natal telah tiba, mari kita sukaria, mari kita sukaria. Berikan senyum manismu pada papa mama, berikan senyum manismu pada adik kakak, berikan senyum manismu pada teman-teman. Yesus datang ke dunia bukan karena baju baru, ku bersuka cita, ku memuji Tuhan, tapi karena bayi Yesus lahir ke dunia menebus dosa manusia. Oke. Ada Santa.
kita tagih janji Santa untuk memberikan hadiah kepada adik-adik yang tertib. Betul sekali Kak Oni. Tapi sebelum Santa memberikan hadiah kepada adik-adik, mari kita mendengarkan kata sambutan. Oh, ditunda dulu ya Kak? Iya, Masih ditunda sabar nggak, dulu. adik-adik? Oke. Kita mendengarkan kata sambutan dulu ya adik-adik ya. Kita mendengarkan kata sambutan Yang pertama dari KMJ yang Bapak? diwakilkan oleh Bapak Situa Sarlen Saragi Munte. di atas aja Pak. Halo, selamat hari Natal. Coba mana tangan kanan, mana tangan kanan? Tangan kanan coba diangkat, siapa yang punya tangan? Ayo, sekarang angkat tangan kiri. Coba angkat tangan kiri. Waduh, luar biasa ya. Waduh, hari ini anak-anak sekolah minggu yang kelas kecil balita merayakan ulang tahun. Coba, siapa yang udah rindu ke gereja? Coba siapa yang sudah rindu pengen ke gereja? Wah, nggak banyak kayaknya nih. Coba nggak semua angkat tangan, coba siapa yang pengen ke gereja? Waduh, luar biasa ya, udah hampir 2 tahun tidak ke gereja. Waduh, udah pada kangen semua ya. Majelis pun sudah lupa nih, udah pada gede semua nih, 2 tahun nggak ketemu ya. Ya, jadi malam hari ini kita merayakan pesta kelahiran Tuhan Yesus. Tadi katanya temanya kesederhanaan, ya kesederhanaan. Oke, jadi walaupun kita tidak bertemu di gereja, tapi saya yakin setiap minggu mengikuti kebaktian sekolah minggu. Siapa yang mengikuti kebaktian sekolah minggu tiap minggu? Tunjuk tangan. Siapa yang mengikuti kebaktian setiap minggu? Waduh, semua ya. Baik. Ini pertanda memang inilah anak-anak Tuhan. Jadi dari kami orang tua PHMJ mengharapkan walaupun di rumah berkebaktian ya, walaupun di rumah berkebaktian tetap memuji Tuhan ya, walaupun dari rumah tetap memuji Tuhan. Tidak mengurangi kepercayaan, keinginan kita kepada Tuhan. Jadi pada malam hari ini tadi udah, kalau misalnya kami lihat tadi semua bergembira, ya semua bergembira. Ada lagi tadi yang persembahan pujian, ada yang menari, suaranya bagus-bagus semua. Jadi harapannya nanti setelah berkebaktian ya di gereja, mudah-mudahan tahun depan ya. Siapa pengen tahun depan ke gereja? Waduh, semua udah rindu ya. Jadi kita doakan supaya tahun depan anak-anak sekolah minggu sudah bisa ke gereja, sudah bisa bertemu dengan kakak sekolah minggu, guru sekolah minggu ya. Nah, jadi kita berdoa tahun depan semoga kita bertemu di gereja ya, kita bertemu di gereja. Tetap didoakan, anak-anak pun bisa mendoakan supaya kita bisa berkebaktian di gereja. Ya, tadi pesan dari semua PHMJ, saya mewakili Porhanger juga mesan tadi, katanya supaya rajin semua, anak-anak supaya rajin semua. Ya, rajin semua baca mengikuti kebaktian, ya, supaya sayang kepada papa mama, gitu ya. Itu tadi pesan dari Porhanger kita, ya, supaya tetap semangat walaupun di rumah. Ini ada pertanyaan nih, ya. Siapa yang menyimak tadi, nanti dari PHMJ ada hadiah. Siapa mau hadiah? Ada yang mau hadiah enggak?
Wah, kayaknya ada semua ya. Coba, tangannya itu dibuang dulu semua itu. Apa itu? Resennya dibuang dulu semua. Resennya dibuang dulu, biar kelihatan. Resennya dibuang. Ya, resennya dibuang. Oke, masih ada resennya. Oke semua. Siapa nanti yang pertama resen dan menjawab benar, nanti ada hadiah dari PHMJ. Ya. Pertanyaannya sederhana. Siapa nama Santa Claus? Oke, siapa tadi yang pertama? Siapa yang pertama? Bang Welman. Esther, coba buka kamera Esther, buka mic-nya, jawab siapa? Ada? Unmute dulu. Tadi pertama katanya Esther tadi yang angkat raise hand. Panggil Santanya ya Pak Sekjem ya? Biar sekalian nebak ya? Iya. Ayo, Santa. Ini Santanya datang nih. Ini Santanya. Ayo, siapa namanya? Nah, ini Santa kita ini. Esther ada nggak? Tahu Esther? Hitung sampai 5. 1. Buka mic-nya. 2. Nyerah. Siapa tadi yang berdua? Ken. Ayo Ken. Buka mic-nya Ken. Siapa? Bukan. Salah. Siapa lagi? Pio. Dekatkan Bang. Bukan. Salah. Nomor 3 Bang. Yemima buka mic. Salah. Nomor 4. Nomor 4. Oh ya. Rahel. Kasih clue ya Pak Sekjem ya. Kasih clue. Oke. Jadi Santa Claus kita ini Esther. Oh dia. Bagus Esther, nanti ada hadiah ya. Ada hadiah nanti untuk Esther. Coba. Ya. Emang oke? benar Pak Sekjem? Ya. Ada hadiah ya. Nanti akan dikirimkan. Bener gak? Coba benar nggak ini Odi? Coba Coba maju. Coba dulu Odi. Eng. 1, 2, 3. Terima kasih Bang Odi. Oke. Ya, sekian dan terima kasih. Selamat Natal. Santanya sudah Ketahuan di depannya. Kakak jadi lemas. Tapi untung ada hadiahnya ya Kak. Kalau enggak Untung Pak Sekjen marah-marah nih hadiah. guru-gurunya. Ayo, karena udah dibuka, kita mau kasih 1 sesuai janji Santa tadi. Sesuai janji Santa, yaitu Bang Odi. Bang Odi Ya. Santa. Jadi kan Bang Odi Bang Santa Odi bingung kan jadinya. Bang Santa Odi. Ya. 1 dulu Kak, 1 dulu. Oke. Abang mau ngomong atau apa? Oke. Oh, jadi adik-adik rupanya yang dipilih Bang Santa Odi, Bingung kan? adik-adik yang mengikuti syarat yang tadi diberikan oleh Bang Santa Odi dan
yang berhak mendapatkan hadiah dari Bang Santa Odi adalah dari kelas balita, yaitu Musik. Adik-adik yang tertib dan setia sampai akhir menurut pengamatan Bang Santa Odi. Ya Kak? iya kan? Tanya dulu. Evelyn Purba. Mana? Mana Evelyn? Mana? Dada dulu sama Mana? Santa. Coba Evelyn dada-dada dulu. Dipin Bang, dipin yang mana tuh Evelyn? Coba. Evelyn, coba dilihat. Oh, Evelyn mana? Where Evelyn? Weh. Hai, Evelyn. Hebat Evelyn, padahal mamanya di sini loh. Evelyn bisa tetap setia sampai akhir. Tepuk tangan untuk Evelyn. Terima kasih ya, Evelyn. Oke. Abang Santa Odi, mau dikasih lagi atau gimana? Oh, kata Abang Santa Odi katanya nanti. Karena kita akan mendengarkan dulu kata sambutan nih yang akan disampaikan oleh Ketua Natal kelas kecil dan balita, yaitu KPB Linda Sitorus. Silakan KPB. Ayo Santa kita pulang dulu. Aduh, Santanya ninggalin aku. Sudah jadi ini adik. Shalom adik-adik kelas kecil. Mana tangannya? Shalom adik-adik kelas balita. Oke, semuanya sukacita ya. Walaupun tema Natal kita kesederhanaan Natal, tapi di dalam kesederhanaan itu Tuhan mau anak-anaknya semua tetap sukacita. Adik-adik, itu tadi Santa hanya manusia seperti kita. Ya, dia memang suka berbagi, tapi lebih hebat lagi Tuhan kita. Tuhan bisa berbuat yang lebih besar lagi, membagi kasih-Nya kepada kita semua. Jadi adik-adik, KPB berharap sukacita Natal ini hadir di tengah keluarga kita, bersama papa mama, bersama kakak abang, dan juga hadir di dalam hati kita. Jadi adik-adik harus mau seperti Tuhan Yesus. Siapa yang percaya Tuhan itu baik? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan pun harus menjadi baik. Karena apa? Karena kebaikan adalah karakter Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, kalau yang kemarin-kemarin masih mogok-mogok sekolah minggunya, sekarang tidak lagi. Kalau kemarin masih malas-malasan sekolah minggunya, mulai sekarang tidak lagi. Ya, adik-adik semuanya kelas balita dan kelas kecil, kami kakak-kakak sekolah minggu menginginkan adik-adik terus bertumbuh di dalam kebaikan Tuhan Yesus. Untuk papa dan mama, kami dari guru-guru sekolah minggu mengucapkan banyak terima kasih karena sudah sangat mendukung pelayanan sekolah minggu, terlebih di rumah. Selama pandemi ini adik-adik kami 100% berada di rumah, tapi kami melihat begitu banyak kemajuan dari adik-adik kami. Semua itu adalah bimbingan dari papa mama. Terima kasih kepada papa mama yang membantu adik-adik kami untuk mengirimkan videonya, terlebih juga untuk mendampingi adik-adik kami di dalam Natal sekolah minggu kali ini. Kita sama-sama berharap supaya tahun depan Natal kita bisa bertatap muka di gereja. Oke adik-adik, setuju ya? Kita tetap sama-sama berdoa supaya tahun depan sukacita Natal kita lebih dan lebih lagi bersama di ruang sekolah minggu kita. Demikianlah kata sambutan dan ucapan terima kasih kakak yang mewakili pengurus dan guru sekolah minggu. Tetap sukacita ya adik-adik, tetap bertumbuh bersama Tuhan Yesus. Dadah. Dah.
KPB. Kakak datang bareng Santa. Artinya Santa mau kasih janji hadiah yang kedua ya Santa? Oke. Sekarang langsung aja ya, adik-adik takut capek. Yang kedua siapa Santa? Oh, tadi dari kelas balita. Kata Santa, yang sekarang juga dari kelas balita. Siap-siap anak kelas balita ya. Siapa Santa? Siap-siap. Depannya D. D, Marganya D. D. Oh, aku tahu. Kakak sebutin ya. Daniel Damanik. Bintang yang mana itu? Bintang yang mana Daniel? Selamat Daniel. Terima kasih adik. Daniel sudah setia sampai akhir. Adik-adik tahu gak? Tadi sebenarnya ada nama satu adik-adik. Pas Santa lagi ngelihat nih, dia tutup kamera. Jadi bergeser deh. Nah kan, janji Santa kan setia sampai akhir. Selamat buat Daniel. Oke, adik-adik bersabar ya, kita mau dengar juga kata sambutan berikutnya dari pembimbing sekolah minggu, Inang Situa Hotmasniari Damanik. Silakan Inang. Pulang lagi yuk Santa. Mana nih? Santa. Sini dong Santa. Santa. Ayo adik-adik panggil. 1, 2, 3. Ayo panggil. 1, 2, 3. Santa. Sini dong Santa. Nah, ini Santa kita yang ganteng. Ayo Bang, kita buat salam dulu buat adik-adik sekolah minggu, kelas balita dan kelas kecil. Shalom semuanya. Ya, nggak ada suaranya. Buka mic-nya. Ulangin. Shalom semuanya. Oh, masih di mute, tapi itu reaksinya udah kelihatan. Reaksinya udah kelihatan. Nah, baik. Semangat semuanya. Walaupun sudah 2 tahun ya, sudah 2 tahun ibadah Natalnya dari rumah, tapi kelihatan semangat semuanya. Baik. Ada pertanyaan. Nanti katanya dapat hadiah juga. Ayo Kak. Dilihat Kak. Masih semangat semuanya Kak No. Ya. Bunda tidak banyak ini mau ngomong tapi hanya bertanya saja. Tadi yang pertama memberikan kata sambutan itu adalah perwakilan dari pimpinan majelis jemaat. Nah, ya. Siapa nama Bapak yang menyampaikan kata sambutan yang diwakili oleh pimpinan majelis jemaat? Ayo Kak, lihat Kak, siapa Kak? Yang pertama Kak. Halo Kakak. Siapa Bang? Pio. Ayo Pio Sinaga. Benar enggak sih? Benar sekali. Benar. Tapi manggilnya jangan langsung namanya. Bapak Situa Sarlen Munte gitu dong. Terima kasih Pio. Semangat selalu. Baik, terima kasih. Satu lagi pertanyaannya. Kalau tadi perwakilan daripada pimpinan majelis jemaat yang memberikan kata sambutan oleh Bapak Situa Sarlen Munte,
siapa yang masih ingat ya porhanger kita siapa ya? Jangan-jangan gara-gara 2 tahun gak ke gereja porhangernya lupa. Ayo siapa? Biu, ayo Biu. Weh keren. Iya, terima kasih Biu dan Pio tadi. Nanti minta hadiahnya sama kakaknya ya. Terima kasih semuanya, semangat. Semangat sekolah minggu, kelas balita dan kelas kecil. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat walau ibadah dari rumah. Tetap seperti tadi kita berdoa agar tahun depan bisa beribadah dari gereja. Dadah semuanya. Shalom, selamat Natal. Terima kasih Santa. Santa tetap di sini ya, temani kakak-kakak sekolah minggunya ya. Kesini yuk Santa. Tengah-tengah Santa, biar dilihat sama adik-adiknya. Nah Santa, tadi baru 2. Ada 2 lagi. Santa janji 4, ada 2 lagi. Nah, siapa itu Santa salah satunya? Oh, adik-adik. Santa tadi bisikin sama kakak bahwa yang mendapatkan hadiah dari Santa berikutnya adalah dari adik-adik kelas balita, yaitu Hosana Purba. Selamat Hosana Purba. Halo. Selamat. Yeay. Adik-adik kakak mengingatkan kembali ya, syaratnya tadi buka kamera sampai akhir, tetap semangat, tetap bersuka cita sampai akhir. Karena Santa tadi lihat di tengah-tengah ada yang tidur, ada yang jalan-jalan, ada yang sibuk ganti-ganti background. Awalnya sih dia masuk nominasi, tapi karena tidak setia sampai akhir, jadi Santa tetap sesuai janjinya yang setia sampai akhir. Sekali lagi kita kasih selamat buat Hosana Purba. Oke, selanjutnya Kak. Adik-adik, kita kembali mendengarkan kata sambutan dari perwakilan orang tua sekolah minggu kepada Bapak Jack Girsang. Kami persilahkan. Oke, sekarang kita pulang dulu Santa. Silakan. Halo adik-adik semua. Masih semangat kan? Abang Santa temanin saya dong. Iya kan? Tetap sini dong. Biar adik-adik tetap semangat, ya enggak? Salam adik-adik semua, selamat Natal. Saya papanya Jesslyn mewakili orang tua kita semua untuk mengucapkan Natal, untuk Natal hari ini ya. Jadi adik-adik, meskipun Natal kita hari ini masih belum bisa diadakan di gereja, kita harus tetap bersyukur ya, tetap bersuka cita. Karena apa? Karena panitia Natal dan guru-guru sekolah minggu sudah banyak memberikan kado-kado untuk adik-adik semua. Semangat ya, tetap semangat ya. Tapi meskipun sudah banyak memberikan hadiah, hadiahnya masih banyak lagi. Jadi adik-adik semua harus tetap semangat. Nah, saya juga nih sekarang ini nih disuruh juga untuk mau ngasih hadiah. Adik-adik mau nggak? Mau nggak dikasih hadiah? Nih gede hadiahnya, warna merah lagi, sama seperti baju santanya. Jadi bagi adik-adik yang bisa menjawab pertanyaan saya akan dikasih hadiah. Masih ingat gak? Masih ingat gak kalau adik-adik semua mengikuti Natal hari ini dari awal sampai sekarang ini, apalagi sampai akhir, pasti hadiahnya akan masih banyak lagi ya. Masih ingat gak siapa ketua Natal kita? Ada yang tahu? Ayo. Siapa
Siapa yang pertama angkat tangan tadi? Rahel, Bang. Oke, Rahel. oke Rahel. Rahel. Buka mic-nya. Siapa namanya? Benar sekali. Benar sekali. Jadi, ya nanti hadiahnya dikasih ya. Sama KPB ya? Nah, nanti diantar santanya deh ke rumah. Jadi saya selaku orang tua hanya berpesan kepada adik-adik semua untuk tetap bersukacita, tetap berdoa. Ya semoga tahun depan kita bisa bersama-sama mengadakan Natal di gereja ini ya. Nah, saya juga berpesan untuk selalu ya rajin ibadah setiap hari Minggu supaya kita diberikan kesehatan dan semakin pintar ya. Saya juga berpesan kepada adik-adik semua untuk ya menurut sama orang tua, membantu orang tua. Gitu ya adik-adik ya. Tetap semangat. Nah, saya juga mewakili orang tua mengucapkan terima kasih kepada panitia Natal, khususnya juga kepada guru-guru sekolah minggu yang telah memberikan kado-kado Natal untuk anak-anak kami. Kami orang tua sungguh sangat senang karena anak-anak kami ya menerima kado Natal sangat senang sekali. Semoga Tuhan yang selalu memberkati guru-guru sekolah minggu dan panitia Natal. Gitu ya. Oke adik-adik, sekian dari saya. Bye-bye, tetap dalam sukacita ya. Salam Natal. Terima kasih Bapak Jack Girsa. Terima kasih. KPP ini kayaknya Pak adik-adik juga udah nggak sabar nunggu yang terakhir. Apa tangannya? Oh, Tinggal berapa lagi? Pesan satu tinggal lagi. satu orang lagi. Adik-adik- Tadi banyak ya adik-adik yang dapat hadiah ya. Ada yang dari PHMJ, terus ada yang dari perwakilan orang tua, terus ada dari Santa. Wah, bahagia sekali Natal tahun ini ya. Ya ke KPB Luar tinggal biasa. satu. Tinggal satu. Oh, oke. Adik-adik, nanti ada persembahan spesial satu lagi ya. Sangat-sangat istimewa, jarang-jarang, belum pernah terjadi. 10 tahun Sepanjang sekali, masa. 10 Ya. tahun sekali juga belum. Siap-siap ada persembahan istimewa. Tapi kita umumkan satu lagi ya. Adik-adik perhatikan nggak bahwa tadi yang tertib sampai akhir semuanya dari kelas balita 3. Betul. Tuh, tahu gak adik-adik? Kelas kecil terpaksa hanya 1. Karena Santa tadi memperhatikan ya. Kenapa Kak? Itu tidak membuka sampai akhir, tidak setia sampai akhir. Tapi untung masih ada 1 anak kelas kecil ya, Santa. Kita tanya Santa ya, siapa anak kelas kecil yang setia sampai akhir? Oh, siap-siap ya, siap-siap. 1 hadiah terakhir dari Santa diberikan kepada Brio. Ayo timbang Brio. Oh, Brio. Selamat Brio. Terima kasih anak. Keren Brio. Oke. Sekarang seperti janji kakak ya. Perhatikan penampilan, belum tentu 10 tahun sekali nih, penampilan istimewa Penampilan berikut ini. spesial. Oke, kita saksikan ya. Yuk Santa kita pulang Yuk. lagi. Buat
Ya sayang sekali ya, ininya tidak mendukung. Coba kita tanya kakak-kakak kelas balita, mau live aja gak? Mau live aja gak? Boleh tuh katanya, soalnya adik-adik gak bisa menyaksikan tadi. Berani kakak? Oh berani guru kelas balita. Yuk live aja. Soalnya tunggu ya, tuh. Ini penampilan belum tentu 10 tahun sekali. Live. Guru kelas balita KPB. Ya, kita saksikan. Kita tunggu kode dari Abang Multimedia ya. Oke. Adik-adik yang di rumah boleh ikutin gerakan kakaknya ya, menari di rumah ya. Adik-adik, kakaknya kasih dong reaction, coba kasih reaction tep untuk kakak-kakaknya.
Berapa orang tuh yang kasih reaction? Oke, adik-adik pasti sudah tidak sabar untuk menunggu pengumuman pembagian hadiah. Oke, waktu yang ditunggu-tunggu. Ya. Adik-adik, pasang kupingnya baik-baik. Kita akan mulai pembagian hadiah. Kita mulai dari kelas balita. Yuk Kak Astri dan teman-temannya. Oke, kakak ngos-ngosan, disuruh joget-joget. Halo adik-adik kakak semua yang di rumah, masih semangat? Sekarang kakak mau tadi yang dapat hadiah dari Bapak yang mewakili pimpinan majelis, Bapak Sekjen, siapa ya? Tanggung jawab ya Pak Sekjen. Siapa yang mendapat hadiah dari diri Bunda? Silahkan Bunda tanggung jawab ya. Karena kami sudah nggak ada lagi budget untuk menyiapkan hadiah. Tahu, udah ada catatannya semua. Oke, untuk kelas balita. Terima kasih semuanya, penampilannya keren-keren. Dari mulai ada drama kisah kelahiran Yesus, ada berbagi di rumah, ada berbagi ke teman, dan juga puisi. Kakak mau mengumumkan ada 3 kategori yang kakak pilih. Yang pertama, adik-adik sekolah minggu yang rajin ibadah. Rajin juga mengirimkan tugas aktivitas. Yang kedua, rajin ibadah, tapi tidak rajin bikin aktivitas. Yang ketiga, tidak pernah ibadah, gimana mau bikin aktivitas? Ya kan? Jadi kalau kadonya berbeda, itu karena kerajinan anak-anak berbeda. Yang rajin, nggak mungkin. Contohnya nih ya, rajin ibadah, rajin mengirimkan aktivitas. Hosana Purba. 2, Karel. 3, Marvel Sora. 4, ada Edward. 5, ada Esther. 6, ada Karissa. 7, ada siapa ya Kak? Ada Marcel. 8, ada siapa Kak? Nalo, kakaknya lupa ada siapa katanya. Oke? Jadi semua yang kakak sebutin tadi hadiahnya berbeda ya. Itu yang rajin ibadah dan yang rajin mengirimkan aktivitas. Jadi hadiahnya adik-adik yang hanya rajin tanpa mengirimkan aktivitas. Oke ya? Nah, dari tadi kakak lihat kelas balita itu banyak loh yang mengikuti Jum Natal. Kakak berharap besok, ibadah besok, mulai besok, harusnya seperti itu ibadah kelas balita. Semuanya masuk ibadah. Kelas balita jumlahnya 75 anak yang aktif minggunya 18 sampai 23 anak. Jadi kami percaya orang di rumah juga orang yang bijak, yang mampu mengerti, memahami kenapa hadiah anakku, kenapa hadiah anaknya berbeda.
Jelaskan ya semuanya. Itulah perbedaan, itulah yang berhak mendapat hadiah dari kelas balita. Oke, terima kasih kelas balita. Sampai ketemu besok di ibadah minggu. Bye-bye. Oh iya, ada Kak, tunggu dulu Kak. Bagi kelas balita, nyampe dia di rumah, tolong di situ kan ada chattingannya, kan di situ ya. Siapa yang belum mendapat, tapi kalau menurut kami sesuai dengan pengiriman barang, semuanya sih sudah harus sampai. Tak ada yang terlewatkan, ya kan? Tolong nanti atau langsung ke pengurus sektornya atau langsung ke kakak juga nggak apa-apa. Oke, bye-bye. Terima kasih Kak Astri. Adik-adik, sekarang sudah kelas balita, sekarang giliran kelas kecil. Adik-adik kelas kecil siap-siap ya, kita panggil Kak Amanda. Oke, shalom adik-adik kakak kelas kecil. Coba kakak pengen tahu adik-adik kakak kelas kecil pada on kamera enggak ya? Oke, di pengumuman kali ini kakak akan mengumumkan bahwa ada bukan dua kategori, tapi ada dua yang akan menjadi tim penilaian dari kakak kelas kecilnya. Yang pertama, apresiasi. Apresiasi ini untuk adik-adik kakak yang selama setahun full ikut online dari bulan Januari hingga Desember minggu kemarin. Lalu kriteria keduanya mengikuti ibadahnya dari awal sampai akhir. Yang ketiga, adik-adik yang setia mengumpulkan tugas-tugas atau aktivitasnya selama setahun kita online. Pasang kupingnya baik-baik, kakak sebutin ada 15 anak kelas kecil yang mendapatkan hadiah apresiasi. Yang pertama ada Adele, kedua ada Bru, ketiga ada Heslin, keempat ada Elrika, kelima ada Gracia, keenam ada Ken, ketujuh ada Nadine, kedelapan ada Neva, kesembilan ada Rena, kesepuluh ada Sheba, 11 ada Vio, ke-12 ada Yemima, 13 ada Anggi, 14 ada Rahel, dan terakhir adik kakak yang ke-15 ada Justin. Semoga kalaupun tahun depan sudah naik kelas, kakak harap adik-adik kakak kelas kecil masih selalu setia mengikuti ibadahnya meskipun online. Lalu yang kedua ada prestasi, di mana menurut pandangan dari kakak-kakak guru kelas kecil, adik-adik yang mendapatkan prestasi ada 4. Kriterianya yang pertama, aktif selama ibadah. Kedua, berani untuk berbicara tanpa harus ditunjuk oleh kakak guru skala minggu. Yang ketiga, bisa menjadi contoh untuk teman-teman atau adik kelas balitanya. Yang keempat, on time mengikuti ibadah sesuai jamnya. Yang pertama, ada adik kakak Bru. Yang kedua ada adik kakak Vio. Yang ketiga ada adik kakak Yemima. Dan yang keempat ada adik kakak Ken. Untuk hadiah prestasi, yang 4 tadi kakak sebutkan namanya, hadiahnya masih dalam perjalanan ya adik-adik. Jadi harap bersabar menunggunya. Terima kasih. Ih, siapa tuh? Oh Yemima. Oke adik-adik, hari ini dengan demikian perayaan Natal sekolah minggu kita tahun ini sudah selesai. Yuk, memanggil kakak-kakak semua kita menyanyi We Wish You a Merry Christmas. Ayo Kak Stevi.
Kita mengucapkan selamat Natal kepada adik-adik dengan menyanyikan We Wish You a Merry Christmas. Santa juga dong, kita kasih ucapan selamat Natal kepada adik-adik. Adik-adik nyanyi dari rumah ya.
sangat berpengaruh bagi mengenai nomor DUK ini. Dia jelas. Kita berseragam.